البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. نقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيقول البدع بيننا وبينكم pembenaran kepada para rasul. Ya dulu alal ikhlas. Kalimat ini menunjukkan keikhlasan, yaitu keluarnya bukan karena hasrat-hasrat atau matlamat keduniaan. Qala al-Imam Ibnu Hubairah rahimahullah wa qauluhu la yukhrijuhu illa jihadun fi sabili, di sebagian riwayat yakni annahu la yakunu khurujuhu li adawati qaum, bukanlah keluarnya itu karena ada permusuhan dengan sekumpulan orang. Wala liyutkar, bukan pula agar disebut-sebut. Wala liyaksab, bukan pula untuk bekerja, bukan sekedar gaji sebagai tentara apa-apa. Betul kata Allah Ta'ala, niatnya adalah jihad fi sabilillah. Wa qala al-Qadil Aini rahimahullah, qauluhu illa imanun bi wa tasdiqun bi rusuli yuridu khulusaniyatihi lidzalik. Yang beliau inginkan adalah, atau kalau ini kalamullah, yang Allah inginkan adalah bersihnya niat orang tadi, khulusaniyatihi lidzalik, untuk mengerjakan jihad tadi. Atau lidzalik kembali ke isi hadisnya ya, yaitu bersihnya niat dia untuk beriman kepada Allah dan membenarkan para rasul. Wa qauluhu fi sabilih, di jalan Allah, bi dhamiril ghaibah, padahal tadi Allah menyebutkan tentang dirinya imanun bi tasdiqun bi rusuli, tapi di sebagian riwayat bukan sabili tapi apa? Sabilih. Kenapa pakai dhamir ghaib? Sementara lafaz sebelumnya imanun bi dhamir takallum. Fahasala iltifat, terjadi iltifat, yaitu perpindahan dhamir. Min dhamiril ghaibah ila takallum. Allah menjamin orang yang keluar di jalannya dan tidaklah mengeluarkan dia kecuali keimanan kepadaku. Semula dia, sekarang jadi aku. Ini terjadi sifat perpindahan dhamir dari dhamir ghaibah, yaitu yang dibicarakan, ila dhamir takallum, yaitu si pembicara. Tapi pelakunya masih sama, yaitu Allah. Qala al-Qadil Aini rahimahullah, ini pembahasan balaghah. Wa fihi iltifat, di dalam ada pola iltifat, yaitu perpindahan dhamir. Tapi pelakunya masih sama. Wa huwa al-udul, yaitu berpindah minal ghaibah, dari dhamir ghaib, ila dhamiril mutakallim, ke dhamir mutakallim. Wasiyaku kana yaqtadi, sementara pola ayatnya, pola hadisnya menuntut apa? Ayyakul, Allah mengatakan imanun bihi. Tapi ternyata Allah mengkhususkan imanun bi, kepadaku. Padahal isinya sama kan? Iman kepada Allah. Selesai dari Umdatul Qari. Semaulun Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam an arji'ahu, aku akan memulangkan dia. Ini tentunya kalam Allah Ta'ala. Nabi menukilkan kalamullah di dalam hadis qudsi. Aku memulangkan dia, mengembalikan dia ke rumah. Farujuk lazimun wa muta'addin. Istilah rujuk ini boleh jadi lazim, tidak perlu maf'ul bih, boleh jadi muta'addin, yaitu perlu maf'ul bih. Roja'a artinya kembali kalau dia lazim, tidak ada maf'ul bih. Roja'a terkadang artinya memulangkan, ada maf'ul bih. Roja'aka fa'ir roja'aka Allahu ila ta'ifatin minhum. Kalau Allah memulangkan engkau wahai Rasulullah kepada sekelompok orang dari munafikun. Jadi roja'a terkadang lazim artinya kembali, terkadang muta'ati artinya memulangkan. Wahadasani huwal muraduhuna. Yang kedua inilah yang diinginkan di sini, yaitu muta'ati, memerlukan maf'ul bih. Wa kilahuma ma'rufun fil Qur'an. Dua-duanya telah dikenal dalam Quran, roja'a. Fal lazim, contoh yang lazim yang tidak memerlukan maf'ul bih, artinya apa? Pulang misalkan, kembali.
Kaqaulillahi ta'ala fi qissati Yusuf, irji ila rabbik. Kembalilah engkau wahai utusan kepada Tuhanmu. Irji yaitu kembalilah, bukan pulangkan siapa, tapi kembalilah. Fas'alhu ma balun nisbah. Kemudian tanyakan kepada Tuhanmu itu bagaimana keadaan para wanita dan seterusnya. Wa qaulihi ta'ala fi qissati Sulaiman, irji yang artinya pulang, yaitu lazim. Irji ilaihim, kembalilah engkau wahai utusan pembawa hadiah itu ke kerajaan Sabak. Falanatiyannahum bijunudil la qibala lahum biha. Demi Allah, kami benar-benar akan mendatangi mereka dengan membawa tentara yang tidak mungkin mereka hadapi. Ya, ada manusia, ada jin, ada burung. Gimana akan menghadapi itu semua tentara Sabak? Kemudian misalul muta'addi, contoh yang roja'a artinya mengembalikan, ada maf'ul bihnya. Qauluhu ta'ala, summarji'il basara karratain. Kemudian kembalikan pandangan matamu 2 kali. Kata para mufassirin yaitu berulang-ulang. Tengok ke langit. Ada cacat tidak? Ada ketidaksesuaian tidak? Niscaya pandangan matamu akan kembali dalam keadaan letih. Ternyata tidak mendapatkan, ada cacat di dalam penciptaan yang Allah lakukan. Nah, ini irji memerlukan maf'ul bih kali ini. Wa qauluhu ta'ala hatta idza jaa ahadahumul maut qala rabbirji'un. Sehingga apabila kematian mendatangi salah seorang dari mereka, dia mengatakan wahai Rabbku, kembalikanlah saya. Asalnya irji'uni, ada maf'ul bih di situ. Cuma ya-nya dihapus tapi masih ada kasrah di bawah nun. Ini contoh yang muta'addi, yaitu yang memerlukan maf'ul bih. Tayyib. Qala al-Qadil Aini rahimahullah, muka surat 262. Qauluhu an arji'ahu bi fathil hamzah. Ya, raja'a yarji'u perlu maf'ul bih dalam situasi seperti ini. Min raja'a wa qad ja'a muta'addiyan wa laziman. Telah datang raja'a itu terkadang muta'addi, perlu maf'ul bih, terkadang lazim. Apa maksudnya lazim? Lazim itu macam mana? Fi'ilnya macam mana? Lazim. Lazim fi'ilnya macam mana? Tak siap. Ibu yang kucing. Udah biar tenang atau di kotak di luar dulu. Ya. Yang tadi yang ditanyakan apa? Yang lazim kenapa tadi? Iya, tidak memerlukan maf'ul bih. Fa masdarul awal, masdar untuk fi'il pertama yang muta'addi raja'a, wa masdarus tsani sama, ar-ruju'u raja'a yarji'u ruju'an, sama. Wa ha huna muta'addin, di sini dia muta'addi memerlukan ulbih karena ada dhamir di situ, arji'ahu, aku memulangkan dia. Nahwu qaulihi ta'ala, seperti firman Allah Ta'ala, fa'ir raja'aka Allah, jika Allah memulangkan engkau, wahai Rasulullah, ila ta'ifah, kepada sekumpulan dari orang-orang munafik itu. Selesai dari Umdatul Qari. Kayak situ. Summa qaulun Nabi sallallahu alaihi wasallam, bimanalah, dengan apa yang dia capai. Yaitu pulang membawa apa? Bima hasala minan nail wa huwal ata. Dia memperolehi pemberian, ya diberi Allah ghanimah mungkin atau salap kita boleh langsung mengambil. Kalau orang kafirnya poketnya duitnya banyak, kita bunuh dia, boleh langsung isi poketnya kita ambil semua. Baik. Tidak ada ghanimah di situ. Ghanimah itu untuk barang yang tidak di tangan orang kafir itu, tidak di pakaian dia. Baik. Tentunya kafir harbi ya, bukan sembarangan. Kemudian kata beliau di sini, qala al-Qadil Aini rahimahullah, qauluhu bimanal ay bima asaba minan nail. Dengan apa yang dia perolehi, yang berupa nail, wahwal ata, ya pemberian. Wa qaulun Nabi sallallahu alaihi wasallam bimanala bil fi'lil madhi. Padahal kan Allah menjamin untuk masa hadapan, kalau dia begini nanti akan begini. Kenapa menggunakan fi'il madhi di situ? Li'ifadati tahaqquqil wa'd,
untuk memberikan faedah pastinya janji. Makanya bukan fi'il mudhari tapi fi'il madhi li tahqiq. Pasti janji Allah akan ditunaikan untuk orang yang memenuhi syarat tentunya. Ma'anna siyaqa hadzal ajr, padahal alur pahala tadi dalam hadisnya yaqtadi isti'malal fi'lil mudhari, menuntut dipakainya, dipergunakannya fi'il mudhari karena ini masa hadapan. Allah menjamin barang siapa begini nanti akan begini. Ini masa hadapan. Tapi didatangkan dengan fi'il madhi. Kemudian qala al-qadhil aini rahimahullah qauluhu bimanal fihi istimalul madhi maudhi al-mudhari. Dalam hadis ini ada dalil dipakainya fi'il madhi pada posisi fi'il mudhari li tahaqquqi wa'dillahi ta'ala, untuk menunjukkan pastinya janji Allah Ta'ala. Bisa dari Umdatul Qari. Summa qaulun Nabi sallallahu alaihi wasallam an arji'ahu, menukilkan dari Allah tentunya ya. Aku memulangkan dia bimana lamin ajr, dengan pahala yang dia perolehi au ghanimah atau ghanimah. Hadhil jumlah hiyallati intadaba ilaiha Allah Ta'ala. Jumlah ini, kalimat ini, inilah yang mana Allah menyemangati kita. Jadi, kalau kalian pulang, kalian akan pulang membawa pahala atau ghanimah, tak rugi sama sekali. Intadaba yaitu menyeru, memanggil, memberikan semangat. Bimakna lamma talabal mujahidu fi sabilillahi ajra jihad fid darain, tatkala orang yang berjihad di jalan Allah mencari pahala jihad di dua negeri, pahala di dunia dan pahala di akhirat, istajaballahu lah, Allah memenuhi permintaan keinginan si mujahid tadi, bi an yarji'ahu saliman, yaitu Allah memulangkan dia dengan selamat, ghaniman, mendapat ghanimah, makjuran, mendapatkan pahala. Au yaj'aluhu, kira-kira maksud benar. Au yaj'alahu syahidan, atau Allah menjadikan dia mati syahid. Wa yudkhilahul jannah, memasukkan ke surga. Pilih yang mana? Pulang bawa pahala ghanimah atau mati syahid masuk surga? Dua-duanya tak mengapa, tapi jelas orang lebih suka, mukmin lebih suka mati syahid. Tak perlu pening-pening nanti kalau apa itu, apa istilahnya, subsidi minyak dicabut, harus kita sudah mati syahid di surga, tak perlu ron 95 kita. Biar segala urusan selesai. Dan tentunya orang-orang ahlu sunnah mereka sering berdoa minta syahadah, terutama di masa-masa jihad. Tapi memang ada yang Allah kabulkan, ada yang Allah kehendaki, masih ada tugas-tugas. Ini terserah Allah. Tapi doa tidak sia-sia dan niat tidak akan disia-siakan. Qala al-Qabil aini rahimahullah qauluhu an aji'ah, aku memulangkan orang itu, ya ta'allaqu bi qaulihi intadaba, yaitu apa, sebagai maf'ul bih dari intadaba. Allah memanggil mereka untuk, yaitu berikan janji ini. Wa an masdariyah, an arji'ah, ya an masdariyah. Wa asluha bi an arji'ahu yarji'ahu wal ba fi mana yata'allaqu bih, ya ada ba, disebabkan karena yaitu terkait dengan fi'il arji'ahu. Di mana lah, ya baknya apa, jar majrur terkait dengan fi'il arji'ahu, yata'allaqu bih. Ma arji'ahu bima alladhi ma mausulah wa nala silatuha silatul mausul la mahalalah min al-i'rab, al-a'id mahdhuf bima nalahu, hu kembali ke ma. Ini dari sisi i'rabnya. Tsumma qaulun Nabi sallallahu alaihi wasallam in ajrin aw ghanimah min libayani ma, ya min yang datang setelah ma mausulah, minnya adalah tabiin. Adapun kalau min yang datang setelah ma nafiyah, maka minnya adalah taukidun nafi. Kemudian libayani ma al mausulah, menjelaskan ma mausulah dengan apa yang dia capai. Apa yang dia capai yaitu aminnya tabiin, yaitu
pahala atau ghanimah. Wa qauluhu au laisa lisyak, bukan untuk ragu-ragu. Jelas Allah tidak ragu. Aulit walalit tahyir, bukan untuk memilih. Milih ini kah, milih itu. Jelas ini terserah Allah. Apakah ajal kita sudah tiba atau belum, terserah dia. Yang penting kita ikhlas berjihad. Perkara nanti pulang atau tidak pulang, itu urusan lain. Bal limtina ilkhuluwi min ahadihima. Jadi au di sini menunjukkan mustahil. Apa yang Allah janjikan itu kosong. Pasti kalau tidak ini, itu. Kalau tidak mendapatkan ini, maka dia akan mendapatkan itu. Tak mungkin dia rugi sia-sia. Sementara dia sudah memenuhi syarat, yaitu tidak ada yang mengeluarkan dia kecuali keimanan. Maka tidak akan sia-sia jihadnya itu. Kalau tidak mendapatkan pertama, ya mendapatkan kedua. Kata beliau, mana tadi? Ma'a imkanil jam'i bainahuma. Disertai dengan mungkin saja menggabungkan dua-duanya. Ya, dia pulang membawa ghanimah, membawa pahala. Tahu-tahu mati syahid. Mungkin tak ya? Mungkin aja ya. Mungkin seperti Abu Salamah, suami dari Ummu Salamah itu. Abu Salamah Makhzumi, Abdullah. Setelah jihad 2 kali, pulang, lukanya pecah. Akhirnya meninggal di rumah. Tapi ini hasil dari jihad tadi. Pulang membawa ghanimah. Beliau menang dalam peperangan. Oh, yeah. Atau apa? Umar bin Khattab selalu pulang menang dan beliau minta syahadah, tahu-tahu tak disangka mendapatkan syahadah lewat apa itu? Si Abu Lu'lu' al-Majusi yang membunuh beliau waktu beliau sholat subuh itu. Mendapatkan syahadah. Kata beliau akni yaitu anna lafdhala yanfi ijtima'ahuma. Lafaz ini tadi atau tidak meniadakan terkumpulnya dua-duanya. Ya boleh jadi memang semua pahala kita dapatkan yang dijanjikan tadi, bukan salah satu bahkan. Bal yasbutu ahaduhuma, tapi bahkan salah satunya pasti ma'ajawazi subutil akhar, disertai dengan mungkin saja yang lain juga pasti, tinggal menunggu masanya. Oh iya. Waqad yajtami'an, maka terkadang dua pahala itu bersatu. Wa qala al-qadiyat ma'ah, secara maknanya an arji'ahu bimana lamin ajr, aku memulangkan dengan pahala yang dia dapatkan mujarrad, yaitu pahala semata mungkin. Wa illam yakun ghanimah, apabila tidak ada ghanimah, dia pahalanya sempurna. Au ajrin wa ghanimah, atau mendapatkan pahala dan ghanimah, pahalanya sepertiga di akhirat, ghanimah sebagai ganti dari 2/3 itu. Tapi tak masalah, ini halal. Idza kanat, jika memang ada ghanimah, dia diberi oleh kepalanya, pemimpinnya. Faktafa bidzikril ajr awalan, maka pertama kali Allah mencukupkan dengan menyebutkan pahala. Ajrin au, ada au. Tidak mengatakan wa. Karena boleh jadi memang hanya satu, tapi boleh jadi juga dua-duanya. Namanya au, boleh jadi dua. Antikrorih, yaitu tidak memerlukan untuk mengulang. Au anna au, atau boleh jadi au di sini au ghanimah, atau mendapatkan ghanimah huna bimaknal waw, dan ghanimah seperti yang dalam Al-Qur'an itu cerita Yus itu fa'arsalnahu ila mi'ati alfin au yazidun, kami utuskan dia kepada 100.000 orang atau lebih. Au di sini bal, yaitu bahkan lebih. Dan mereka beriman kepada Nabi Yunus. Kama ja'a fi Muslim, seperti dalam Sahih Muslim, min riwayat Yahya bin Yahya wa fi sunani Abi Dawud min ajrin wa ghanimah, ya pakai wawu bi ghairi alif, tanpa ada alif sebelum huruf wawu. Sayyidilahuna, atau ada catatan kaki tak? Ini hadis yang secara lengkapnya untuk yang riwayat Abu Dawud boleh dibaca sendiri tentang keutamaan mujahid. Atau kita cari titiknya ya biar sesuai akhir dari pembahasan kitab tersebut. Wa qatil, telah dikatakan fi qaulihi ta'ala mim ba'di wasiyati yusi biha audain, yaitu pembagian warisan itu setelah wasiat, yaitu setelah kita menunaikan wasiat dari si mati, yusi biha yang diwasiatkan oleh si mati, audain atau pembayaran hutang. Au di sini wa. Kalau memang ada hutang,
Ya dua-duanya, bukan memilih salah satu. Baru kalau ada sisa baru dibagi-bagi warisannya itu. Maknahu wadain dan hutang. Wakil ada yang mengatakan min wasiyatin wadain au dainin duna wasiyah, yaitu berupa wasiat dan hutang atau hutang tanpa ada wasiat. Lihat kenyataannya si mati bagaimana. Selesai dari Umdatul Qari. Ilahuna wallahu a'lam. Allahumma hamdika la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin.